Halo, selamat sore sahabat-sahabat YouTube dimanapun sahabat-sahabat berada. Di video konten kali ini saya akan mereview kebun lancuran yang dulu sudah pernah saya unggah di konten video saya sebelumnya tentang bagaimana sebuah pola baru yang diterapkan di seputaran wilayah kami di sini di Kecamatan Bupuan berupa pola lancuran. Tapi sebelum kalian lebih lanjut menonton video konten saya di sore kali ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Oke, selamat sore kawan-kawan YouTube. Di sore kali ini kebetulan pemilik kebun berada di sini. Beliau sedang melakukan aktivitas bersih-bersih. Dan inilah penampakan kopi-kopi yang ada di kebun ini. Sekalian nanti saya akan bertanya-tanya kepada beliau bagaimana proses atau beliau mengawali, karena di wilayah kami ini inilah kebun yang bisa dibilang pertama yang merubah sistem dari konvensional ke pola lancuran. Untuk lebih singkatnya, saya akan bertanya-tanya kepada beliau. Kebetulan beliau ada di sini. Saya akan minta sedikit waktu beliau untuk menjelaskan tentang bagaimana cara beliau mengawali kebun ini. Halo, selamat siang Pak Ngah. Selamat siang Pak Man. Ya, kebetulan. Gimana kabarnya? Baik Pak Ngah. Baik juga ya. Oke. Ya, di sore kali ini saya akan kembali mereview kebunnya Pak Ngah yang ada di wilayah kita ini di Kecamatan Bupuan, khususnya Desa Karsari. Tentang bagaimana Pak Ngah dulunya mengawali ini. Ini kalau boleh saya bilang adalah awalan, artinya pelopor di bidang pola tanam pagar di wilayah kita. Pak Ngah, kalau boleh saya tahu bagaimana, artinya dapat inspirasi dari mana Pak Ngah merubah pola yang lama konvensional ke pola pagar, sedangkan saya tahu dulunya ini adalah kebun sistem payung konvensional. Kira-kira bagaimana Pak Ngah awalnya mempunyai motivasi untuk merubah kebun ini? Oke. Kalau sekarang kan udah udah gampang melihat dari di media, ya, baik teman-teman yang ada di luar kan kita sudah saksikan kopinya gitu. Dari itulah kita mencoba ke tanam rapat Sistem pagar, sistem lancurannya Pak Ngah. Itu yang Ya, kalau saya lihat ini kan kopinya baru pertama kali berbuah ini Pak Ngah. Kira-kira ini pertama saya tanyakan dulu, luas tanah Pak Ngah ini berapa area atau berapa hektar Pak Ngah? kalau luasnya ini sampai ke bawah sana itu hanya 45 hare. 45 area ya. 45 hare ya. Setengah hektar kurang ya Pak Ngah ya. Iya. Kira-kira ini kapasitas setelah dipakai pola lancuran, karena dulu waktu masih pola konvensional atau pola payung, saya dapat perkirakan ini cuman berisi 600 sampai 800 batang. Kira-kira untuk sekarang ini berapa Kak kapasitas kebun Pak Ngah setelah diisi dengan pola lancuran seperti ini Pak Ngah? Ini kalau sekarang sampai di bawah saya tanam ini udah, kalau nggak salah ya 1600 ya. 1600 batang. Itu pun masih ada di bawah yang belum Terisi ya? Terisi. Jadi penanamannya pun karena bibitnya terbatas, sebagian ada yang kecil juga.
sebagian ada yang berbuah seperti ini kan udah berbuah 2 kali, dua Iya. kali, 2 kali gitu. Oh, Pak Ngah, kalau boleh saya tahu, ini kan eh, jarak tanamnya kira-kira ada 1 meter ya antar tanaman ya Pak Ngah ya. Iya, kalau jarak tanamnya ini 1 meter 15 cm ya, 1 meter 15 cm kurang lebihnya. Dari pohon ini Ya, ke ya, pohon ini. ya antar anu barisnya gitu. Iya. Antar barisnya kalau apa namanya antar gangnya, karena ini apa namanya saya enggak sempat merubah Terasan. terasannya, saya tanami aja gitu. Jadi tanamannya agak merapat ya. Ada yang renggang itu, ada yang rapat gitu. Tapi saya perkirakan ini kan ada eh, artinya lorongnya ini sekitar 2,5 meter 2,5 meteran. ya, sampai 3 meter nih kawan-kawan. Sedangkan tadi beliau bilang antar tanaman ini jaraknya 1,15 cm, 1,15 cm. Ini nampak ideal sekali untuk pola pagar. Saya lihat ini buah-buahnya sangat lumayan kawan-kawan. Ini buah pertama. Pak Ngah, kalau boleh saya tahu, artinya ini kan nampak banyak sekali jenis-jenis kopi robusta yang ada di sini. Banyak klon-klon baru. Bibitnya ini dikembangkan lewat apa Pak Ngah, kira-kira di setek atau lewat benih biji ini Pak Ngah? Kalau masalah pembibitan ini dulu saya cari apa namanya sebagian dari generatif, sebagian dari cabutan dari induk-induk ya, itulah apa namanya kopi sambungan, tapi yang apa namanya itu pakai sambungan ranting gitu. Ya, Saya ya, cari sambung di kipas. bawahnya itu sebagian dari itu generatif itu sampai sekarang dah seperti ini ya, Artinya buahnya gitu. Jadi lebih apa namanya hanya sekedar gitu dari apa namanya lebih apa namanya itu, jadi buahnya agak kurang gitu. Jadi jadinya saya perlu belajar, perlu sharing dari teman-teman juga, ya dari teman-teman di jadi luaran sana iya, yang kebetulan nonton mungkin. dari cara pemupukan, Ya, entah perawatan gitu. kawan-kawan, ini penampakan buahnya. Ini sudah doyong. Ini baru buah pertama ya kawan-kawan. Buahnya gembel, besar-besar, dompolannya rapat. Cerinya ini kalau saya perkirakan kurang lebih 7 ini ya, 7 untuk ukuran cerinya ini cukup lumayan besar, size-nya 7. Ini kawan-kawan penampakannya, buahnya besar-besar. Ini baru buah pertama, nampak walaupun belum rapat, dompolannya cukup lumayan ya kawan-kawan, cukup lumayan jadi. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia secara umum dan di Bali, di seputaran kampung saya ini adalah di lereng Gunung Batu Karu, dari awal pembungan, penyerbukan, bahkan sampai saat ini pun langit masih mendung, sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tapi saya lihat buah-buahnya ini masih sangat lumayan ya kawan-kawan. Pak Ngah, saya juga ingin bertanya, ini kan sistemnya sistem rapat, sedangkan antar barisnya ini memang jauh beda dengan yang dulu. Apakah cara pemberian nutrisinya atau pemeliharaannya tolong dijelaskan Pak Ngah, karena sekarang ini kan habis diterpa angin kencang, tapi nampak pertumbuhannya masih sehat, hijau royo, buah-buahnya masih utuh. Kira-kira penanganan untuk di pengolahan tanah, dulu saya tanyakan gimana itu Pak Ngah caranya? Oke, ini dari awal tanamnya dulu ya kan kita apa namanya buat parit begitu, buat parit, kemudian diisi dengan kohe. Kemudian itu udah beberapa bulan lagi
4 bulan gitu setelah disemprot sama apa namanya itu PM4 gitu, baru kita akan tanami gitu, akan tanami langsung pada parit-parit yang telah kita buat. Ya, ini kan dulunya juga diparit ya pada waktu penyiapan lubang tanam, nggak sekedar di lubang di mana kita akan tanam, tapi ini dari ujung sampai ujung sana dikasih parit, artinya parit seperti drainase, kemudian diisi kohe seperti kata Pak Ngah tadi, organik, unsur unsur alami yang diutamakan. Lalu beberapa bulan kemudian beliau baru menanam benih yang di polybag seperti yang telah saya review pada video konten sebelumnya pada saat saya mereview kebun ini juga. Dan Pak Ngah, kalau boleh saya tanyakan lagi, maaf ya mengganggu waktunya lama saya potong ini kegiatan Pak Ngah. Mungkin terganggu dengan syuting kita ini. Saya lihat buah-buah kopi ini walaupun ada yang bolong dicari PBK, tapi kalau dari persentase saya kira yang terkena penyakit ini relatif rendah Pak Ngah. Ini sebagian besar masih utuh, bisa kalian lihat di diskusnya ini kebanyakan utuh, cuman sedikit yang bolong-bolong. Kira-kira pakai apa ini Pak Ngah untuk penanganan buah-buah kopi ini, atau dispray dengan apa kalau boleh saya tahu, atau teman-teman di luaran ingin juga tahu tentang perawatan buah-buah kopi Pak Ngah dari Moto Yuyu mungkin. Oke, Dado, kalau tentang perawatan itu eh, saya pakai apa namanya itu fungisida, pestisida gitu. Jadi kita apa namanya rutin tiap minggu sekali kita semprot gitu. Tapi setelah itu kita lihat langsung bagaimana keadaan di kebun kita gitu. Kalau sudah anunya agak mendingan, ya kita boleh diperlemat lagi begitu. Kalau pengalaman saya di sini gitu. Iya. Jadi kalau apa namanya itu tentang perawatannya itu dah rutin. Ya seminggu sekali kita akan semprot pakai fungi dan pestisida begitu. Karena untuk apa namanya untuk penyelamatan buah, menurut saya pengalaman di sini dari bintil buah itu sampai menjelang daun seperti ini memang kita perlu apa namanya rutin ya, jadi rutin pakai itu dah tadi fungisida pestisida gitu, jadi kita semprot seminggu sekali gitu. Apakah juga dicampur dengan kalsium barangkali Pak Ngah ini, karena saya lihat pertumbuhan buah-buah kopinya ini bening-bening sekali, pertumbuhannya sehat. Ini di fase dugan lebih, ini di pengisian buah mungkin sudah dapat dikatakan penuaan. Saya lihat buah kopinya ini segar-segar, artinya sangat padat di dalam pengisian buah. Saya kira ini cukup sempurna. Mungkin Pak Ngah juga pakai unsur yang mengandung kalsium barangkali Pak Ngah. Oke, kalau apa namanya memakai kalsium itu belum. Ini saya Belum ya? pakai cuman apa namanya itu kalium cair ya yang saya pakai. Iya. Saya pakai setelah apa namanya kita semprot pakai fungisida dan pestisida beberapa minggu berikutnya kita semprot lagi memakai itulah kalium Iya, iya. kalium cair ya. Iya, iya. Kalium cair itu saya lakukan setelah apa namanya penanganan hamanya dulu. Itu menurut saya pengalaman di sini gitu paman. Pak Ngah, jadi saya banyak mungkin perlu pengalaman dari Pak Ngah. Tadi saya sudah bertanya tentang pembibitan, mengawali tanam, dari Pak Ngah mengawali ini semua. Saya lihat Pak Ngah memelihara ini cukup intensif.
kopi-kopinya segar, pertumbuhannya mantap. Kira-kira ini umur berapa tahun Pak Ngah, dan pupuk apa saja yang Pak Ngah sudah pakai dari artinya dari awal Motoyuyu sampai sekarang, dan jenis pupuk apa saja, berapa kali per tahunnya yang diterapkan di tahun-tahun yang lalu ini Pak Ngah. Oke, kalau masalah umur kopinya ini udah 3 tahunan lah, Ya, 3 tahun begitu. Tentang anunya ini pupuknya saya pakai, kalau apa namanya bulan sekarang ini kita pakai NPK 1616 tambah apa namanya itu kalium, ya, kalian. KCL, Ya untuk itu aja. itu untuk ke buah ya Pak Ngah ya. Ya untuk buah di masa ini buah dogan gitu, tujuannya Iya, kan apa namanya mendukung apa namanya ini isi buah kopi iya, agar untuk lebih bobotnya padat ya. bertambah Iya, begitu. lebih berat ya Pak Ngah ya. Iya lebih berat gitu. Ya, saya minta waktunya dulu Pak Ngah. Saya ingin mereview buah-buah kopi. Saya ini ngiler Pak Ngah melihat perkembangan buah kopi. Oke, Dan ntar dulu saya ini mau coba lagi. Ini kan saya tandai dengan kresek hitam ini. oh, Ini maksudnya apa ini Pak Ngah? ini dah maksudnya tentang pembibitan ya, bibit dari generatif ini kan ada apa namanya bijinya 3 gitu. Oh, Saya apa namanya itu, saya rasa jarang sekali gitu di kebun ini, hanya baru saya temui 3 biji, 3 buah. 3 pohon ya? Ya 3 biji di antara sekian ini, cuman ini yang saya yang Iya, saya iya. temui gitu. Ini namanya kalau enggak salah polisperma namanya. Polisperma ya, yang Ya, ada kita bijinya 3. ya menurut teori ini kan pas untuk pembibitan, Iya, jadi iya, 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 pembibitan iya. yang baru begitu. Tapi bagaimana nanti saya selanjutnya kan enggak tahu, ini mau proses mencoba gitu. Iya, iya. Bagaimana nanti hasilnya seperti ini, dah dulu kan saya cari dari generatif, sebagian dari cabutan, dari induk-induk itulah yang sambungan ranting itu. Iya, Saya iya. cari di bawah, sebagian dari sudah tadi dari generatif gitu. Kemudian saya bermaksud untuk tahun ini nanti kalau sudah matang kan ini Iya, iya. saya ambil, terus saya semai gitu. Gimana nanti hasilnya kan saya apa namanya itu perlu coba gitu. Mungkin menurut Pak Ngah juga sama dengan pandangan saya. Saya lihat ini kopinya bagus, size-nya gede, dompolannya rapat, apalagi ada kelebihan atau bisa dibilang langka, karena pada umumnya kopi itu hanya yang normal Bijinya ada kan bijinya 2. cuma 2. Iya, Ini ada yang 3 kawan-kawan, karena ini ada yang 3. ini kawan-kawan. Iya, saya Ini temui jarang sekali ya, ya. Saya temui di ini sudah kebunnya di saya sini. zoom. Kalau menurut Pak Ngah istilahnya apa tadi, saya kurang tahu itu. Ya, polisperma kalau enggak sperma Polisperma. ya, kalau enggak salah namanya. Ini khusus untuk pembibitan gitu. Ya, Nanti padangan. kan Ya, kita ya, ya, coba aja kalau udah matang ini, ya. kalau udah masak gitu. Ya, hasilnya Itu nanti khusus ya. bagaimana, ini kan pasti dipilah-pilah yang Iya. bagus-bagus seperti ini, Namanya apalagi mencoba kayak ya seperti ini dah dulu. harus bereksperimen. Kita sebagai Nah, petani dah. harus kreatif ya teman-teman Iya. YouTube dimanapun Anda berada. Sekarang saya ingin mereview buah-buah kopi, penampakan buah kopi di tahun ini di penghujung bulan Januari di tahun 2026 ini. Silakan, tapi enggak semuanya itu, ada juga yang kurang bagus Ya, buahnya. inilah penampakannya kawan-kawan. Sudah ada yang mau merah, kuning, ada yang dugan. Mungkin beberapa bulan lagi ini sudah pemetikan semangan, atau kalau orang tua di sini bilang ngorein ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, buah kopinya sangat luar biasa. Banyak petani-petani di daerah saya, khususnya di Kecamatan Pupuan, wilayah Karsari, ingin mencoba untuk menerapkan sistem pagar, sistem rapat, supaya kebun kopinya bisa lebih maksimal. Itu bisa menunjang popularitas yang dulunya kalau 1 hektarnya itu cuma mampu ditanami 1.200 batang.
setelah saya hitung-hitung dikasih jarak 1 meter banding 2,5 bisa mencapai 3.500 batang pokoknya. Kalau pelihara 2 tunas itu sudah dapat kalian hitung. Inilah kawan-kawan bagaimana penampakan buah-buah kopi yang ada di, maaf kawan-kawan saya jatuh, ini sedikit curam. Inilah kawan-kawan penampakannya, sangat luar biasa ya kawan-kawan ya. Inilah kehebatan daripada klon-klon yang dikembangkan lewat biji disemai. Nampak perubahan-perubahan yang terjadi di karakter kopi ini. Ada yang bijinya jauh lebih membesar, daunnya agak mengecil, tapi rata-rata dibandingkan dengan induknya itu lebih banyak yang ke arah lebih bagus ya kawan-kawan. Ini sangat menginspirasi. Inilah kawan-kawan bagaimana buah-buah kopi di kebun beliau, di kebun-kebun Pak Ngah. Sangat lebat, saya bilang sangat lebat karena di tahun ini produktivitas kopi bisa dibilang turun karena keadaan cuaca yang cukup ekstrim ya kawan-kawan. Ini sudah kita bisa perkirakan berapa yang akan didapat di batang yang ini ya kawan-kawan, karena ini ada 2 tunas di dalam satu rumpun, sedangkan di tunas ini saja sudah ada berapa pasang ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kawan-kawan. Ini saja 10 dikali 2 20, dan yang sana juga 20, 40 tunas 40 ranting produksi dengan rata-rata 10 dempol per rantingnya kawan-kawan. Kawan-kawan dapat menghitung kira-kira berapa yang akan didapatkan tahun ini. Ya kawan-kawan, mungkin dulu video konten saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Selamat sore, selamat beraktivitas Om. Santi, 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 Santi Om.